Sawadee khopun kap. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film kedua dari Bikeman. Buat yang belum nonton alur cerita film yang pertama, kalian bisa dapetin linknya di kolom deskripsi di bawah. Bagaimanakah kelanjutan cerita Sakarin dalam menjalani kehidupannya? Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Hayu! Pada saat Sakarin hendak pergi mentraktir makan Jai, tiba-tiba muncul sesosok pria misterius. Pria itu mengejar Jai. Jai meminta Sakarin untuk tancap gas kabur dari pria tersebut. Sampai akhirnya Jai bersama Sakarin berhasil lolos dari kejaran pria itu. Dikarenakan pria misterius itu menabrak pintu mobil yang dibuka oleh pamannya si Sakarin. Jai memberitahukan Sakarin, pada saat ia kecil orang tuanya berpisah. Jai hidup bersama ibunya, tetapi pada saat ibunya meninggal, Jai terpaksa harus tinggal dengan ayahnya yang bernama Sakda. Jai ini nggak suka sama ayahnya karena sifatnya yang galak. Yang ternyata pria misterius itu adalah bapaknya si Jai. Setelah itu, Sakarin kembali ke pangkalan ojeknya. Di sana, Long rupanya udah daftar jadi ojek online di Grab, guys. Tan, ฮ้ย ว่าแล้ว โลเคชั่นคุ้นมากเลยอ่ะ นี่มึงกดสั่งอาหารเหรอ Kemudian Sakarin curhat sama sahabat-sahabatnya itu kalau si Jai ini masih belum bisa move on dari Ae. แล้วเวลาอ่านเนี่ยนะปากก็บ่นแต่หน้าเนี่ยเศร้าเชียร์หงอยแดกไอ้เด็กมึงไม่ต้องเรียกหงอยเลยมึงเรียกหน่อยก็ได้ Sementara di tempat lain, akhirnya Jai bertemu dengan ayahnya. Rupanya Jai takut ketemu karena abis resign dari kantornya. Di sana, ayahnya ingin menjodohkan Jai dengan anak temannya. Tetapi Jai bilang kalau ia sudah memiliki pacar, yaitu Sakarin. Mendengar hal itu, ayahnya Jai ingin bertemu dengan keluarga besarnya Sakarin. Jai langsung bilang kepada Sakarin, lalu ke rumahnya. Di sana, Sakarin bilang ke ibunya kalau Jai berpura-pura bilang ke ayahnya kalau Sakarin itu pacarnya. Kemudian meminta keluarga Sakarin untuk datang bertemu dengan ayahnya di rumah. Ibu Sakarin menolak. Tetapi pamannya yang metal itu mau untuk menemani Sakarin bertemu dengan ayahnya si Jai. Sesampainya di rumah, ayahnya Jai yang melihat pamannya si Sakarin kaget karena mereka sebelumnya pernah berkelahi di jalanan. Tak lama kemudian, Jai bersama Sakarin diinterogasi oleh ayahnya Jai. Yang mana sebelumnya mereka sudah bersiap-siap untuk memberikan jawabannya. เข้าผมกลนะครับ พ่อจับได้ว่าเราสองคนอะเป็นแค่แฟนปลอมๆเข้าใจเปล่า ผมตอนเด็กๆเนี่ยก็มีแต่ก้นของจ่ายนี่แหละครับ ทำไมถึงชอบลูกสาวฉัน หรือว่าเซ็กซี่ขี้เล่นและเป็นกันเอง Setelah itu, datang Long bersama Precha. Di sini, mereka mengaku sebagai pamannya Sakarin yang bekerja menjadi pilot di maskapai Thailand. นี่คุณทำงานสายการบิน เป็นกัปตันครับ เรื่องที่น่าจะรู้ก็เสือกไม่รู้ เดี๋ยวนะ เป็นอาของสักกริน เส้นเลือดในสมองตีบ พ่อ
มึงหยุดเจาะลึกอาชีพมึงได้แล้ว Ayah Jai yang menyukai makanan hutan itu memasak ular untuk hidangan makan malam. Pada saat mereka memasak di dapur, ular itu kabur dari karungnya. Dan yang parahnya lagi, rupanya Ayah Jai salah membeli ular. Yang mana ular tersebut adalah ular kobra agresif yang berbisa. ขยับโต๊ะขยับโต๊ะ ดุกว่า ไปไหนของมันวะ อย่าบอกนะว่าอยู่ใต้โต๊ะ แล้วทางนู้นล่ะ ไหนไม่มีอ่ะ ไม่มี แม่งขึ้นมาหน้าขาแล้ว Tak lama kemudian, ular itu ditemukan masuk ke dalam celana pamannya Sakarin. Kobra tersebut menggigit kaki pamannya Sakarin. Hal itu membuat pandangannya buram dan tidak bisa mendengar dengan jelas. Ayah Jai yang mengetahuinya langsung membawa paman Sakarin ke rumah sakit. Di rumah sakit, ayahnya Jai ini udah tahu dari kelakuan aneh keluarganya Sakarin kalau sebenarnya itu bukan keluarganya. Kemudian paman Sakarin akhirnya pulang karena kakinya yang patah dipukul anaknya sendiri. ดึงเข้าไป พากูไปล้างขี้เนี่ย ไป Sesampainya di rumah, paman Sakarin mengadu kepada ibunya Sakarin kalau ayahnya itu nggak suka sama anaknya. Mendengar hal itu, ibunya Sakarin langsung meluncur ke rumah si Jai.นึกว่ายาย อันนี้คุณแม่ของผมเองครับ Di malam hari, ayahnya Jai yang mendengar suara aneh langsung memasuki kamar mandi. Yang mana di dalam kamar mandi tersebut ada emaknya si Sakarin yang sedang mandi. เงียบ ได้ยินเสียงอะไรไหม Dan ternyata suara aneh tersebut dari anak pamannya Sakarin. โอ้ยควาย ซ้อมแรปขายทองไงพ่อ มึงมาทำเหี้ยอะไรตรงเนี้ย ผมมีทองแท้ ผมมี Keesokan harinya, ayah Jai yang dikenal mengetahui banyak hal dan suka mengajarkan orang. Akhirnya, Sakarin mempunyai suatu ide untuk mendekatkan keluarganya kepada ayahnya si Jai, yaitu minta diajarin nyupir mobil. ไหนเข้าเกียร์ให้ดูสิ Yang pada akhirnya, emaknya Sakarin nyusruk ke semak-semak. Yang ternyata kabel rem mobil tersebut sudah diputus oleh anak buahnya Sakda yang berkhianat. Yang mana tambang milik Sakda ingin dibeli orang lain, tetapi Sakda tidak mau menjualnya. เดี๋ยวแกไปสืบดูนะ ว่าเป็นใคร Di malam harinya, Sakarin menemani Sakda minum-minum sampai oleng. Di situ, paman Sakarin malah berjualan barang-barang palsunya sampai akhirnya ia memecahkan botol minuman yang sangat mahal. อย่างนี้มันต้องแนวนี้แล้ว เขาเรียกว่าแนว Heavy Mountain กูไม่ชอบของปลอม อ้าวเฮ้ยใจเย็น ขอโทษครับ เดี๋ยวผม Sementara di tempat lain, Ae yang selalu menelepon Jai tetapi nggak diangkat. Mengetahui kalau ternyata Jai sudah resign dari kantornya, Ae langsung menghampiri rumah Sakarin. Di sana, ia diberitahukan keberadaannya Jai oleh neneknya Sakarin. บ้านพ่อครับแล้วบ้านพ่อเขาอยู่ที่ไหนครับ Lanjut, Ae langsung menemui Jai yang sedang berjalan-jalan di pasar bersama Sakarin. Di sana, Ae merayu Jai dengan sebuah lagu. Sementara Sakda yang sedang minum-minum ciu sendirian didatangi oleh paman Sakarin. Di sana, paman Sakarin ngajakin adu tamparan yang mana setelah itu mereka berteman. Sakda pun akhirnya mendapatkan giliran pertama.
Kemudian pada saat giliran pamannya Sakarin, anak buah Sakda datang memberitahu kalau sedang terjadi sesuatu dengan anaknya. Rupanya Ae bersikap kasar kepada Jai. Lalu Ae memberitahukan kalau dirinya itu pacar aslinya si Jai. Akhirnya Sakda mengetahui semua kebohongan anaknya, lalu mengusir semua keluarganya Sakarin. ไอ้ซักกลับ เดี๋ยวก่อนแม่ Di stasiun, ibunya memberitahukan kalau almarhum ayahnya dulu nggak pernah romantis. Tetapi selalu ada ketika ibunya mempunyai masalah. เขาเรียกว่าความรักนะ Sakarin yang mendengar hal itu langsung balik ke rumahnya si Jai untuk memperjuangkan cintanya. จ่าย ยังไม่กลับอีกเหรอเนี่ย Sesampainya di sana, Jai mendapatkan telepon dari salah satu anak buah ayahnya. Memberitahukan kalau ayahnya akan dibunuh. โอเคค่ะ มีอะไรเหรอ Tak berpikir panjang, Sakahayang langsung mengambil sepeda motor, lalu bergegas mencari Sakda di area tambang. Ibu Sakarin yang tidak mau diam saja itu pun dengan skill baru belajar nyupirnya, langsung meluncur juga ke area tambang. Di tengah perjalanan, Sakarin diikuti oleh anak buah Sakda yang berkhianat. Paman Sakarin dengan barang-barang metalnya itu membuat para penjahat tidak dapat melanjutkan pengejarannya. Yang akhirnya Sakarin bersama Jai sampai ke tambang. Di sana Sakda dijebak oleh anak buahnya yang berkhianat untuk masuk ke dalam gua tambang yang kemudian akan diledakkan dengan bom pemicu. เอาไงต่อไอ้ซัก อย่านะพ่อ จ่าย จ่าย น้าไป เอามา ปล่อย Sakarin bersama Long masuk ke dalam gua tambang untuk menolongnya. Saat bom pertama diledakkan, Long tertinggal di luar tambang. Sendirian, Sakarin tancap gas masuk ke dalam tambang untuk menyelamatkan bapaknya si Jai. Sementara di luar tambang, semuanya bekerja sama untuk mematikan bom pemicu tersebut. Paman Sakarin bersama anaknya mencoba mematikan listrik agar pemicu bom tidak berfungsi. มันจะดีอะพ่อ มึงเหยียบไปได้เฮียเอ้ย Long bersama Preca mencari pemicu bom yang kedua yang dipegang oleh anak buah Sakda yang ada di mobil. ยังไงมันอยู่นั่น Setelah berjuang keras, akhirnya Sakarin berhasil ditemukan Sakda yang dijebak di goa. Motor bebek yang ditunggangi Sakarin bersama Sakda terkena batu tajam. Hal itu mengakibatkan ban motornya robek. Saklin! Sakda menyuruh Sakarin untuk pergi sendiri untuk menjaga anaknya. Lalu ia berkata kalau ia bangga mempunyai anak seperti Jai. Dari telepon yang masih tersambung, Jai mendengarkan semua ucapan ayahnya itu. ไม่ครับ พ่อไม่อยากแบบนี้ พ่อ Sakahayang yang mempunyai skill ojol itu nggak mau keluar sendirian. Akhirnya, Sakarin bersama Sakda menunggangi motor bebek yang ban belakangnya bocor. Preca sudah mendapatkan pemicu bom kedua, tetapi sudah terlambat karena sudah terpencet. Bom pun meledak.
Semua orang termenung melihat Sakarin bersama Sakda yang terkena ledakan tersebut. Beberapa saat kemudian, Sakarin bersama ayahnya Jai terlihat muncul dari gua tambang. Semua orang pun akhirnya senang. Sesampainya di rumah, akhirnya Jai mengungkapkan rasa sayangnya kepada ayahnya. Begitu juga dengan ayahnya yang merasa bangga mempunyai seorang anak seperti Jai. Dan Sakarin pun akhirnya mendapatkan restu dari Sakda untuk berpacaran dengan anaknya. Setelah perjalanan panjangnya, semua keluarga Sakarin kembali pulang ke rumah menggunakan kereta. Saat kereta hendak berangkat, tiba-tiba Paman Sakarin pergi keluar dari kereta. Lalu, lagi-lagi Ae yang cinta banget kepada Jai muncul lagi, guys. Tetapi di sini semua sudah terlambat, dikarenakan Jai sudah mempunyai cinta yang sesungguhnya, yaitu Sakarin. Dan cerita pun tamat. Gimana nih menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.